sampai mbak? Belum sampai. Oh, silakan duduk ya mbak. Makasih mbak. Ah, gimana mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak dari mana nih? Aku tadi tuh pulang dari rumah teman, masih itu di kos dekat, jadi langsung ke sini aja gitu. Oh, jadi dari kampus ke kos temen dulu apa sengaja main ke kos temen mbak? Kayaknya enggak deh, enggak sengaja, cuman mampu. Enggak sengaja, mampu doang gitu. Jarang lihat deh mbak Pinky. Mbak Pinky kesibukannya sekarang apa kalau boleh tahu ya? Apa ya? Paling nggak banyak sibuk sih, tahu cuman fokus tugas ya pulang tuh kita kampus gitu doang. Mbak, ada apa nih tiba-tiba menghubungin saya? Mau cerita atau Ya ada beberapa hal yang aku pengen ceritain ke mbak gitu, biar aku juga tahu solusinya aku gimana, terus keadaan aku juga gimana gitu loh mbak. emangnya mbak lagi ada masalah atau gimana? Jadi gini loh mbak, aku tuh mau cerita tentang yang mengganggu pikiran aku kemarin, tentang kayak aku tuh belum bisa memanage waktu, datang terlambat gitu tuh, terus tugas suka diselesain saat deadline-nya gitu loh mbak. Kayak kemarin contohnya aku kan ada rapat organisasi, aku tuh belum punya kendaraan pribadi gitu, aku ke kampus tuh pakai kendaraan umum, dan emang jarak dari rumah aku sampai ke kampus tuh 1 jaman, sedangkan waktu itu tuh rapatnya tuh jam 8. Aku tuh pergilah dari rumah gitu loh, pergilah dari rumah ya, sekitar jam 7-an, jam 7 lah, nyampe tuh jam 8, dan kebenaran rapat tuh udah dimulai jam 8 tuh. Aku tuh datang telat beberapa menit gitu loh mbak, jadi kayak nggak enak ke yang lainnya. Gimana sih solusinya gitu loh mbak, biar aku tuh kayak bisa tepat waktu datangnya. Nah itu tuh aku tuh udah menurut aku udah subuh perginya gitu loh mbak. Seperti itu. Kalau boleh tahu jarak dari rumah atau waktu yang ditempuh gitu dari rumah ke kampus tuh berapa lama? Kurang lebih tuh 1 jam beberapa menit gitulah. Jauh juga ya mbak ya. Jauh juga mbak. Jadi mbak tuh keberatan dengan manage waktu gitu dari situ. Gimana ya mbak, biar aku tuh kayak bisa tepat waktu datang, terus bisa apapun ngerjain apapun dengan tepat waktu gitu loh mbak. Jadi tugas juga ya mbak ya, tadi saya dengar. Tugas juga kayak ada waktu untuk 2 bulan atau seminggu gitulah tugasnya, tapi kerjainnya tuh malamnya besoknya untuk deadline gitu. Jadi kayak aku tuh menunda-nunda gitu loh mbak. Kalau boleh tahu nih, menunda-nundanya tuh karena ada alasan mbak punya kesibukan lain kah atau kayak gimana mbak? Jadi menunda-nunda tuh kayak nanti juga kayaknya kekerjain deh gitu. Nanti juga kayaknya aku pasti kerjain, cuman kalau semua matkul mepet ke deadline-nya kayak aku tuh keberut gitu kak. Kemarin tuh malam tuh aku ngerjain 5 matkul sekaligus, dan deadline-nya tuh hari ini lomba gitu. Jadi mbak tuh selalu mengerjakan sesuatu tuh ketika udah mepet gitu ya mbak ya? Itu lomba. Gimana sih? Nah biasanya mbak beberapa hari sebelumnya itu melakukan apa gitu loh? Ada banyak kegiatan kah sehingga pekerjaan tersebut itu tunda? Selama kemarin gitu ya mbak. Ya sih
nggak ada, aku paling main, terus rebahan, terus paling main ke kos teman. Nggak ada sih, nggak ada kegiatan yang emang benar-benar urgent. Padahal bebannya tuh emang tugas gitu, seharusnya aku tuh ngerjain tugas gitu. Aku menyadari itu, tapi aku tidak akan melakukan. Jadi aku kayak masih santai gitu melakukan itu. Gitu ya Mbak ya. Jadi kalau yang saya dapatkan gitu ya Mbak ini masalahnya ada di internal gitu ya Mbak ya, gitu, bukan masalah yang dari eksternal gitu, dari luar, tapi rasa itu tuh munculnya dari Mbak sendiri gitu ya, rasa menunda-nundanya gitu. Gimana sih buat aku gitu, buat aku bisa nggak sampai apa ya, memepet-mepet waktu gitu ya, ngerjain tugas. Apapun gitu, kerjaan apapun, pekerjaan rumah, tugas, terus datang ke kampus, rapat organisasi gitu, aku belum bisa manage waktunya. Tapi Mbak itu kadang suka ada acara yang bentrok kah, atau hanya Mbak aja yang mau menunda-nunda gitu? Cara bentrok, enggak sih, selama ini kayak emang aku aja nyepelekan waktu gitu loh Mbak. Jadi kekurangan aku tuh bisa menyepelekan waktu gitu loh Mbak, tidak bisa menghargai waktu mereka sedikit gitu loh Mbak. Jadi memang itu ada di diri Mbak sendiri ya, mungkin dari internal Mbaknya sendiri gitu ya. Nah jadi Mbak ada nih dalam psikologi ini gitu ya, orang-orang yang suka menunda gitu, menyepelekan waktu itu disebutnya prokrastinasi Mbak gitu. Jadi orang-orang tersebut tuh harus punya motivasi terlebih dahulu atau motivasi yang tinggi gitu untuk melakukan sesuatu. Mbak ini orangnya kalau mengerjakan sesuatu tuh harus ada motivasi dulu atau enggak gitu? Kalau motivasi untuk apa ya, kayak reward gitu atau apa ya, Mungkin Mbak karena ada deadline gitu, deadline-nya besok, jadi Mbak motivasi untuk mengerjakan gitu ya, karena emang ada tenggat waktunya, terus karena emang ada apa ya, just pembicaraan dari teman-teman sekelas gitu loh Mbak, ayo dong ini kerjain, ih kamu belum ya gitu. Jadi kayak ada rasa malu gitu loh Mbak, baru aku kerjain gitu loh Mbak. Kalau nggak ada tekanan atau nggak ada tenggat waktu tuh kayak ya happy aja weh, nggak ada ini, nggak ada tekanan, nggak ada motivasi gitu loh Mbak. Jadi Mbak ini bener ya gitu, harus ada motivasi dulu gitu dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu gitu, baru bisa. Jadi gitu ya Mbak tuh saya simpulkan dulu ya Mbak ya. Jadi masalah pertama Mbak tuh, Mbak suka menunda-nunda sesuatu gitu, mulai dari tugas, terus juga keberangkatan mau ke kampus atau ada rapat organisasi gitu. Mbak tuh suka menunda-nunda gitu. Benar gitu Mbak? Iya bener. Jadi apa sih, biar aku ada motivasi gitu loh Mbak, biar aku bisa merubah dengan sendirinya gitu, tanpa paksaan orang lain tentunya gitu loh Mbak. Nah Mbak nih ada, jadi orang-orang yang suka menunda-nunda gitu, yang suka menyepelekan waktu itu disebutnya prokrastinasi gitu, dimana orang-orang tuh selalu membutuhkan motivasi yang lebih untuk mengerjakan sesuatu. Nah gitu Mbak, menurut Mbak relevan nggak sama kayak orang yang suka menunda-nunda gitu, suka menyepelekan waktu? Mbak tuh seperti itu, mengakui seperti itu atau? Iya dengan saya sendiri gitu,
dengan kenyataannya emang gini gitu, aku orangnya susah apa ya, susah gesit lah, susah disiplin lah kalau ya gitu loh Mbak. Jadi apa ya, biar aku ada motivasi gitu kayak tadi. Jadi menurut Mbak gimana sih biar aku ada motivasi, biar bisa berubah dengan sendirinya gitu tanpa keterpaksaan dari orang lain gitu loh Mbak. Kalau menanyakan pendapat saya sih ya Mbak mungkin bisa mencoba beberapa hal gitu. Mungkin menurut Mbak gimana sih biar aku bisa meminimalisir gitu loh Mbak, cara aku menyepelekan waktu, terus kayak aku berleha-leha gitu padahal beban tugas tuh banyak gitu loh Mbak. Kalau menurut saya sih Mbak bisa melakukan beberapa hal gitu. Yang pertama tuh ada reward and punishment. Mbak tahu nggak itu apa reward and punishment? Apa tuh Mbak? Jadi reward and punishment tuh kita melakukan sesuatu dengan imbalan mendapatkan sesuatu juga gitu. Entah itu mendapatkan suatu hadiah ataupun hukuman. Nah biasanya Mbak kalau ada waktu senggang atau yang membuat Mbak senang gitu, apa tuh kira-kira? Waktu senggang kayak main, terus nonton bioskop, terus nongkrong gitu paling ya Mbak. Paling gitu sih. Nah itu tuh bisa dibikin reward Mbak. Jadi misalnya gini nih, Mbak misalnya minggu depan tuh ada tugas nih matkul A yang lumayan susah gitu. Nah Mbak bisa mengerjakan si mata kuliah itu hari ini dengan catatan kalau saya mengerjakan tugas hari ini, jadi dengan catatan saya mengerjakan tugas hari ini supaya saya bisa nonton bioskop besok, atau saya bisa main besok, atau saya bisa nongkrong nih besok. Jadi Mbak memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas itu hari ini karena besok saya ada jadwal lagi gitu, ada jadwal menonton dengan teman gitu misalnya loh Mbak gitu. Oh jadi kayak ada reward dari diri sendiri gitu lah ya Mbak. Dari kayak aku pengen nanti udah beres tugas aku bakal ke bioskop gitu, nanti kalau aku beres tugas aku bakal nongkrong gitu lah Mbak ya. Dari contoh kecilnya mungkin. Kalau selain itu ada lagi nggak sih Mbak? Nah contoh lainnya kan itu untuk meningkatkan motivasi ya Mbak ya, untuk meningkatkan motivasi Mbak supaya dapat mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Nah ada satu hal lagi nih yang bisa Mbak lakukan. Yang pertama itu bisa membuat to-do list. Membuat to-do list atau catatan-catatan saya harus mengerjakan apa dulu gitu. Jadi di list ditata gitu ya Mbak, yang mana harus dikerjakan terlebih dulu. Misalnya saya akan mengerjakan matkul A, kemudian matkul B, matkul C, dan matkul D. Kemudian misalnya ada saya akan ke organisasi jam segini. Jadi Mbak membuat list-list mulai dari hal-hal yang urgent, yang terpenting. Jadi karena Mbak membuat list tersebut, jadi Mbak memiliki motivasi agar list itu dapat terpenuhi atau dapat tercapai gitu. Jadi si rasa motivasi, si rasa ingin cepat-cepat menyelesaikan itu tumbuh dalam diri Mbak. Itu Mbak. Begitu. Jadi kayak membuat catatan kecil gitu ya Mbak. Jadi kayak ada contreng-contreng gitu ya, betul banget. Gitu ya Mbak. Jadi ketika Mbak melihat list itu tuh, wah saya belum mengerjakan ini gitu, saya harus mengerjakan ini, jadi memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut Mbak. Gitu ya Mbak. Paling kalau saya lebih menarik gitu ya Mbak, kalau dari aku sih kayaknya aku lebih menarik dari motivasi buat ada reward kecil gitu Mbak. Dari kayak segi apa ya, segi aku emang suka hadiah gitu, jadi kayak adanya reward tuh kayak aku emang harus terpanggil gitu, harus ayo dong ngerjain tugas gitu biar besok bisa ke bioskop nih biar. Nah Mbak, dari berbagai pilihan itu Mbak lebih condong kemana nih keputusan Mbak? Kalau aku sendiri ya aku lebih ke motivasi ke reward apa teh yang berjasa. Nah
reward reward and punishment. Nah itu karena emang dari aku sendiri, karena emang aku suka kejutan kecil gitu ya, jadi aku akan membuat kejutan untuk diri aku sendiri gitu loh Mbak. Nah, itu pilihan yang bagus Mbak. Jadi Mbak memiliki motivasi yang tinggi gitu untuk mengerjakan tugas, untuk melakukan sesuatu dan tidak menunda-nunda. Nah, karena Mbak sudah membuat keputusan, kira-kira kapan nih Mbak akan menjalankan reward and punishment ini? Mungkin kalau emang sudah adanya ketemu ya titik ininya, akan dilaksanainnya dari hari ini sih, mungkin dari saat ini ya. Saya punya perubahan pikiran karena ya saya tahu kebiasaan jelek itu bisa hilang karena oleh dibuat diri saya sendiri gitu. Nah, benar Mbak, keputusan yang sangat baik gitu ya Mbak. Akhirnya memutuskan untuk bisa reward and punishment mulai saat ini gitu. Jadi Mbak mulai menumbuhkan pemikiran yang sangat baik gitu, dengan untuk tidak menunda-nunda tugas lagi, untuk tidak menunda-nunda hal-hal yang akan dilakukan lagi. Nah, karena Mbak sudah membuat keputusan gitu, sudah membuat keputusan yang sangat baik, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kembali Mbak? Mungkin tidak ada ya, sudah cukup juga, sudah ketemulah solusi yang pasti saya akan terapkan di hari ini dan hari selanjutnya gitu. Nah, alhamdulillah ya Mbak ya, gitu. Kita sudah mungkin akan saya simpulkan ya Mbak, kesimpulan dari sesi konseling kita pada hari ini. Jadi Mbak Pink itu pada awalnya merasa malas, suka menyepelekan waktu, suka menunda-nunda pekerjaan gitu, terus suka menunda waktu keberangkatan juga ketika ke kampus gitu. Nah, padahal Mbak tuh tidak punya kesibukan ya Mbak ya gitu. Jadi Mbak hanya senang menunda-nunda gitu dan harus memiliki motivasi yang tinggi ketika akan mengerjakan sesuatu dan seperti itu. Nah, akhirnya kita menemukan solusi yang telah kita rencanakan bersama, yaitu dengan menerapkan reward and punishment, di mana Mbak bisa menumbuhkan rasa motivasi belajar, motivasi mengerjakan tugas itu dari mendapatkan reward. Betul ya Mbak? Itu apa nih perasaan Mbak setelah kita melaksanakan sesi konseling ini? Mungkin perasaan saya tersendiri ya Mbak, jadi kayak udah tenang gitu, kayak aku tuh juga udah punya tujuan bahwa aku tuh harus bisa merubah ke yang lebih baik lagi, karena emang pertumbuhan dewasa itu juga mungkin membuat kita bisa memecahkan masalah-masalah kayak gini gitu Mbak. Jadi makasih ya Mbak udah membuat saya pikiran plong gitu, karena emang sebelumnya mumet dengan pekerjaan tugas, kelelahan dengan ini itu gitu Mbak. Alhamdulillah ya bisa sedikit membantu gitu. Mungkin jadi kedepannya jadi evaluasi kita bersama juga ya Mbak, untuk tidak menunda-nunda sesuatu, untuk tidak menyepelekan sesuatu gitu. Jadi kita harus menghargai waktu juga ya Mbak. Jadi semoga hal ini menjadi evaluasian kita ke depannya dan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih juga Mbak sebelumnya udah nyempetin waktu buat ngobrol, karena emang obrolan kita santai gitu ya Mbak di tempat yang kayak gini juga. Makasih juga udah terima kasih banyak ya Mbak atas konselingnya, aku bisa cerita-cerita banyak gitu Mbak. Mbak kalau mungkin ada sesuatu yang dibingungkan lagi atau merasa cemas, Mbak bisa menghubungi saya kapan aja Mbak. Iya, siap. Atau mungkin nanti kita ada sesi konseling selanjutnya boleh banget menghubungi saya ya Mbak. Nanti saya follow up lagi nih, apakah reward dan punishment ini berjalan nih Mbak, atau kita bisa mencari solusi lain. Iya Mbak. Ya itu saja yang emang aku ceritakan. Ya Mbak, sesi konseling kita udah berakhir nih Mbak. Mbak mungkin mau ada ngobrol-ngobrol dulu di sini atau ada kegiatan lain nih? Kayaknya aku mau langsung ada ke rumah teman nih Kak.
Memang ada beberapa tugas yang emang benar-benar hari ini deadline. Mungkin itu aja yang Mbak bisa aku bilang tuh. Bisa aku ini. Maaf ya Mbak. Ya, makasih ya Mbak. Nah, Hati-hati di jalan ya Mbak ya.